Kaisar Pedang Lin Bai. Bab 5976 Rencana Tindak Lanjut. Lin Bai, aku akan membunuhmu. Lin Bai, lepaskan aku. Lin Bai, kau akan mati dengan mengerikan. Luo Yu, yang terjepit di dasar kolam oleh pedang terbang, mengeluarkan jeritan melengking, disertai kutukan yang ditujukan kepada Lin Bai. Meskipun Luo Yu ditekan di bawah kolam, dia masih memiliki kekuatan kultivasi alam buah Dao Tai. Bahkan jika Lin Bai menghancurkan meridiannya dan menyegel kultivasinya, dia tidak akan tenggelam di kolam dalam waktu singkat. Karena itu, Lin Bai tidak lagi mengganggunya, membiarkan gadis rusa putih melanjutkan bermain musik dan menari. Melihat Luo Yu ditekan oleh Lin Bai, Li Mo dan Zhao Xiantu, yang menemani Luo Yu, mengubah ekspresi mereka secara drastis. Mereka sangat gembira ketika Luo Yu berulang kali memprovokasi Lin Bai dan membuatnya menderita kemunduran. Tetapi mereka tidak pernah menyangka, bahwa dalam sekejap, Luo Yu akan ditekan oleh Lin Bai di luar istana teras rusa, situasi berubah menjadi lebih buruk. Li Mo bergegas ke teras, melirik kolam, dan meraung pada Lin Bai, "Lin Bai, apa yang ingin kau lakukan?" Zhao Xiantu berkata dingin, "Lin Bai, tahukah kau bahwa Luo Yu adalah murid Sekte Iblis Pedang Terbang, dan sepupu Luo Qiyu dari Sekte Iblis Pedang Terbang? Bebaskan Luo Yu segera, atau Sekte Tiansuimu pasti akan mendapat masalah besar." Lin Bai duduk tegak di ruang pribadinya, mengambil cangkir anggurnya, dan hendak minum ketika dia mendengar suara Li Mo dan Zhao Xiantu. Wajahnya kembali gelap. "Jangan kira aku tidak tahu apa yang kalian rencanakan, Li Mo, Zhao Xiantu. Aku sarankan kalian jangan memprovokasi aku. Kalau tidak, kalian akan berakhir seperti putra suci Sekte Langit dan Bumi, mati di tanganku. Keluar." Lin Bai meraung marah, membuat Li Mo dan Zhao Xiantu ketakutan hingga wajah mereka pucat pasi dan gemetar seluruh tubuh. Mereka bermaksud menekan Lin Bai, tetapi melihat situasi saat ini, mereka merasa itu tidak pantas. Tindakan terbaik saat ini adalah segera memberitahu Putra Suci atau para tetua Sekte Iblis Pedang Terbang dan meminta mereka datang ke Istana Lutai untuk menyelamatkannya. Li Mo dan Zhao Xiantu mendengus dingin, lalu berbalik dan meninggalkan Istana Lutai bersama junior keluarga mereka masing-masing. Para tamu lain di Istana Lutai, mengetahui bahwa sesuatu yang luar biasa telah terjadi, juga pergi untuk menghindari keterlibatan. Dalam sekejap, hanya beberapa pelayan, gadis rusa putih, dan Lin Bai yang tersisa di Istana Lutai yang luas. Lin Bai duduk di ruang pribadi, bersandar di kursinya, menyaksikan gadis rusa putih di panggung bundar. Melihat ketertarikan Lin Bai yang besar, gadis rusa putih tersenyum lembut, dan musik pun dimulai. Dia memegang pedangnya dan menari dengan anggun. Pada saat ini, hanya Lin Bai dan seekor burung yang menyaksikan tarian pedang yang tak tertandingi ini. Bisa dikatakan bahwa, tarian pedang ini dipertunjukkan khusus untuk Lin Bai. Tepat ketika Lin Bai sedang menyaksikan tarian pedang, dua pria tiba-tiba memasuki ruang pribadi. Mereka muncul entah dari mana, seolah-olah muncul dari antah berantah. Salah satu dari mereka adalah pria yang beradab dan terpelajar, berpakaian seperti cendekiawan yang sedang mengalami kesulitan, tetapi senyumnya mengungkapkan sifat yang jahat dan licik. Berdiri di sampingnya adalah pria kekar dan berbadan tegap. Setelah melihat Lin Bai, dia menatapnya seolah-olah dia adalah musuh, wajahnya tegas dan tidak senang, tetap diam. Kedua orang ini tidak lain adalah Cao Yuxi dan Zhang Linghu, dua ahli bela diri di alam buah Luo Dao Agung. Teknik pedang terbang Tuan Serigala benar-benar luar biasa, hanya dengan pikiran, kau menekan Luo Yu di kolam. Kata Cao Yuxi sambil tersenyum saat masuk, membungkuk dengan hormat. Zhang Linghu, meskipun diam, terus mengamati Lin Bai. Dia tidak ingin mengakuinya, tetapi dia harus mengatakan, serangan pedang Lin Bai barusan benar-benar luar biasa, hampir tak tertandingi di alam yang sama. Gambar. Jika Lin Bai berhasil menembus ke alam buah Dao Luo Agung, bahkan dia mungkin bukan tandingan Lin Bai. Cukup omong kosong ini. Lin Bai menggelengkan kepalanya, mengalihkan pandangannya dari tarian pedang Bailu. Pangeran ketiga telah bergerak. Cao Yuxi mengangguk. Sepertinya Tuan Serigala sudah tahu bahwa pangeran ketiga sedang menyelidiki senior Wu Chuanweng. Lin Bai berkata, meskipun ikan belum sepenuhnya memakan umpan, belum saatnya untuk menariknya, tetapi setidaknya pelampungnya telah bergerak. Apa rencanamu selanjutnya? Cao Yuxi tersenyum, tidak langsung menjawab, tetapi malah bertanya, bolehkah saya mendengar pendapat Tuan Serigala terlebih dahulu? Lin Bai berkata, pangeran ketiga telah bergerak, jadi sekarang dia pasti hanya memiliki dua jalan di hadapannya. Jalan pertama adalah membunuhku. Begitu aku mati,
Tentu saja tidak ada yang berani menyelidiki penyebab kematian pangeran pertama dan kedua. Dan bukti dalam, informasi palsu, yang kusebarkan akan lenyap begitu saja. Cao Yuxi mengangguk diam-diam. Itulah mengapa kami memperingatkan Tuan Serigala untuk berhati-hati. Begitu pangeran ketiga terpancing, dia pasti akan menyerangmu. Ekspresi Lin Bai tenang. Tapi ada kemungkinan kedua, pangeran ketiga tidak akan menyerangku, tetapi... Cao Yuxi tersenyum, tetapi akan menyerang Xia Jingxi. Jelas, Cao Yuxi telah menebak apa yang dipikirkan Lin Bai. Lin Bai mengangguk diam-diam. Benar, selama Xia Jingxi mati, semua petunjuk akan hilang. Bahkan jika kita akhirnya menemukan jasad Xia Jingxi, kita tidak akan bisa membuktikan hubungannya dengan pangeran ketiga. Setelah mendengarkan dengan tenang, Cao Yuxi bertanya, jadi, apa yang Tuan Serigala ingin kita lakukan? Lin Bai berkata, suruh orang-orangmu menemukan Xia Jingxi. Cao Yuxi mengerutkan kening. Itu agak sulit. Mata Lin Bai berbinar tajam. Dulu memang agak sulit, tapi sekarang tidak sesulit itu. Selama pangeran ketiga ingin bertindak melawan Xia Jingxi, dengan kekuatan pengkhianat dari lembah serangga perbatasan selatan ini, dia pasti tidak akan mudah dibunuh. Selama Xia Jingxi melawan, itu akan menyebabkan keributan besar, dan orang-orangmu tentu akan segera memperhatikannya. Setelah mendengarkan analisis Lin Bai, Cao Yuxi mengangguk berulang kali, setuju dengan kata-kata Lin Bai. Setelah berpikir dengan saksama, Cao Yuxi tersenyum dan berkata, sayang sekali kita masih terlalu sedikit mengetahui tentang Xia Jingxi, jadi kita hanya bisa menunggu pangeran ketiga untuk mengambil inisiatif. Jika kita bisa mengetahui lebih banyak tentang Xia Jingxi, mungkin kita bisa mengambil inisiatif dan mendapatkan keuntungan. Kata-kata Cao Yuxi memberi Lin Bai inspirasi. Dia benar, jika kita mengetahui lebih banyak tentang Xia Jingxi, kita bisa mengambil inisiatif, menangkap Xia Jingxi, dan semuanya akan terselesaikan, sebuah pikiran muncul di benak Lin Bai. Tetapi Xia Jingxi bukanlah seorang seniman bela diri dari wilayah timur. Dia tidak punya keluarga, sekte, kerabat, atau teman di wilayah timur, sama sekali tidak ada, seperti misteri, mustahil untuk diselidiki. Delegasi dari lembah serangga perbatasan selatan seharusnya sudah tiba di ibu kota sekarang. Lin Bai tiba-tiba teringat lembah serangga perbatasan selatan. Karena Xia Jingxi adalah pengkhianat lembah serangga perbatasan selatan, dan dia bahkan mencuri metode pemurnian, bencana iblis ilahi, salah satu dari 75 racun Raja Lembah Serangga Perbatasan Selatan, Lembah Serangga Perbatasan Selatan tentu saja sangat mengenal pengkhianat ini. Lin Bai menarik napas dalam-dalam, setelah delegasi dari Lembah Serangga Perbatasan Selatan tiba di ibu kota, saya akan pergi untuk memberi hormat kepada mereka. Mungkin saya bisa mendapatkan beberapa petunjuk dari mereka. Cao Yuxi tersenyum puas, ini persis seperti yang kuharapkan akan dilakukan oleh Tuan Serigala. Bab 5977 rencana telah difinalisasi. Kalau begitu sudah diputuskan. Cao Yuxi dan Lin Bai mengangguk, menyelesaikan rencana tindak lanjut. Baik itu penyebab kematian pangeran pertama dan kedua, atau penyelidikan pangeran ketiga, semuanya bergantung pada satu orang. Orang itu adalah Xia Jingxi. Dia telah menjadi kunci segalanya. Dalam rencana yang diselesaikan oleh Lin Bai dan Cao Yuxi dan para bawahan lama dari kediaman Pangeran Hong bertanggung jawab untuk memantau pangeran ketiga dan menyelidiki keberadaan Xia Jingxi. Lin Bai telah menebar umpan, pangeran ketiga sekarang berada di bawah air, siap untuk memakan umpan tersebut. Pangeran ketiga hanya perlu berurusan dengan dua orang, Lin Bai dan Xia Jingxi. Lin Bai sekarang memiliki reputasi yang hebat di Chu dan ibu kota. Jika pangeran ketiga ingin berurusan dengan Lin Bai, dia perlu menemukan kesempatan yang tepat. Membunuh Lin Bai akan mencegah siapapun untuk berani melanjutkan penyelidikan kematian pangeran pertama dan kedua. Selain membunuh Lin Bai, pangeran ketiga memiliki pilihan lain, membunuh Xia Jingxi. Xia Jingxi adalah tokoh kunci dalam seluruh urusan ini. Jika Xia Jingxi meninggal, bahkan jika Lin Bai ingin menyelidiki, dia tidak akan dapat menemukannya. Namun, Xia Jingxi telah mengabdi kepada pangeran ketiga selama bertahun-tahun dan memiliki kasih sayang yang mendalam kepadanya. Apakah pangeran ketiga mampu menyingkirkan Xia Jingxi masih menjadi pertanyaan. Tetapi jika pangeran ketiga didorong terlalu jauh, Xia Jingxi mungkin akan menjadi pion. Cao Yuxi dan para pengawal tua dari kediaman Pangeran Hong sekarang akan mencari Xia Jingxi. Pada saat yang sama, mereka juga akan bertanggung jawab untuk secara diam-diam melindungi Lin Bai. Jika pangeran ketiga, dalam keputusasaan, bersikeras untuk menyingkirkan Lin Bai, kediaman Pangeran Hong tidak akan tinggal diam. Langkah Lin Bai selanjutnya adalah,
menunggu delegasi lembah serangga perbatasan selatan tiba di ibu kota dan kemudian menjalin hubungan dengan mereka. Xia Jingzi adalah pengkhianat lembah serangga perbatasan selatan, dan mereka sangat membencinya. Mereka pasti akan menemukan cara untuk menemukannya. Baik Chow Yusi dan para pengawal tua dari kediaman Pangeran Hong menemukan Xia Jingzi terlebih dahulu, atau Lin Bai yang menemukannya, masalah ini dapat diselesaikan. Lin Bai melemparkan umpannya dan berhasil menangkap pangeran ketiga, tetapi ikan itu belum memakan umpannya. Lin Bai dan Chow Yusi hanya bisa menunggu dengan sabar. Di paviliun misteri surgawi, awasi keselamatan Wu Chuanweng dan Meng Ye. Jika mereka menghadapi bahaya, segera beritahu saya. Tambah Lin Bai kepada Chow Yusi setelah berpikir sejenak. Chow Yusi menyipitkan matanya dan tersenyum, Tuan Serigala, Anda terlalu banyak berpikir. Senior Wu Chuanweng adalah kepala pembuat senjata paviliun misteri surgawi. Bagaimana mungkin dia dalam bahaya? Orang biasa tidak bisa berbuat apa-apa terhadap mereka. Meng Ye juga pernah mengatakan hal ini kepada Lin Bai sebelumnya, mengatakan, bahkan jika pangeran ketiga menyerang mereka, Wu Chuanweng dan dia mampu meninggalkan ibu kota dengan selamat. Lin Bai berkata, awasi mereka untukku. Wu Chuanweng dan Meng Ye juga umpan. Jika pangeran ketiga menggigit mereka, kita bisa mengikuti jejaknya dan menangkap Xia Jingzi. Mata Chow Yusi tiba-tiba berbinar, dan dia mengangguk sedikit. Tuan Serigala benar, aku kurang jeli. Karena kita mengawasi Wu Chuanweng, mengapa tidak mengawasi Ye Danyang juga? Lagi pula, dia adalah tokoh kunci dalam masalah ini. Lin Bai mengangguk tenang. Ye Danyang adalah kepala alkemis paviliun misteri surgawi, dan dia juga bertanggung jawab untuk menyelidiki kematian pangeran pertama dan kedua. Dengan mengawasi Wu Chuanweng dan Ye Danyang, mereka bisa menunggu pangeran ketiga untuk bertindak, dan kemudian mereka bisa menangkap Xia Jingzi. Jika kau menemukan Xia Jingzi, jangan bertindak gegabah. Kau harus memberitahuku. Tangkap dia hidup-hidup. Jika dia mati, dia tidak akan berguna bagi kita. Gambar. Lin Bai berulang kali memberi instruksi serius kepada Chow Yusi. Ya, aku tahu. Chow Yusi mengangguk setuju. Pada saat ini, musik di istana Dir Terrace berhenti, dan gadis rusa putih mendarat setelah tarian pedangnya, berjalan anggun di udara menuju ruangan pribadi tempat Lin Bai berada. Salam, Tuan Serigala, gadis rusa putih membungkuk, wajahnya berseri-seri dengan senyum. Chow Yusi memperkenalkannya, Tuan Serigala, ini putriku. Dia dibesarkan bersamaku di Departemen Militer Kediaman Pangeran Hong sejak kecil. Kemudian, setelah kediaman Pangeran Hong difitnah, untuk melindungi keselamatan putri, dia mengubah namanya menjadi Gadis Rusa Putih dan memasuki Istana Bulan. Chow Yusi menjelaskan kepada Lin Bai. Lin Bai tersenyum dan mengangguk, baru saja, menyaksikan tarian pedangmu, aku merasakan kekuatan 1000 pasukan dalam permainan pedangmu. Aku menduga saat itu bahwa kau berasal dari latar belakang militer. Aku hanya tidak menyangka, kau sebenarnya putri Chow Yusi. Bai Lu tersenyum manis. Istana Lutai terletak di dalam Istana Bulan, dan dianggap sebagai bekas kediaman keluarga Pangeran Hong. Jika Tuan Serigala membutuhkan bantuan dari keluarga Pangeran Hong di masa mendatang, Anda bisa datang ke sini. Chow Yusi mengangguk. Benar, Tuan Serigala. Jika Anda memiliki urusan mendesak di masa mendatang dan tidak dapat menemukan saya, Anda dapat datang ke sini untuk menemui Bai Lu. Dia pasti memiliki cara untuk menghubungi keluarga Pangeran Hong. Lin Bai sudah menduga bahwa Istana Lutai adalah titik penghubung untuk keluarga Pangeran Hong. Ketika Zhang Linghu meminta Lin Bai untuk pergi ke Istana Lutai, Lin Bai sudah mempertimbangkan bahwa itu mungkin titik penghubung untuk keluarga Pangeran Hong. Baiklah, Lin Bai setuju, lalu berdiri dan hendak pergi. Saya sudah selesai menonton tarian pedang, dan semuanya sudah beres, jadi saya harus pergi sekarang. Bai Lu buru-buru memanggil Lin Bai, Tuan Serigala, apakah Anda melupakan sesuatu? Lin Bai mengerutkan kening, menatap Bai Lu dengan bingung. Bai Lu tersenyum getir, melirik kolam di luar Istana Rusa. Murid terhormat Sekte Iblis Pedang Terbang masih terkurung di kolam di luar bangunan itu olehmu. Lin Bai kemudian teringat, berbalik untuk melihat kolam di luar gerbang bangunan merah tua yang rusak. Raungan marah Luo Yu, seorang murid Sekte Iblis Pedang Terbang, bergema. Lin Bai, bajingan, lepaskan aku. Begitu aku keluar, aku akan mencabik-cabikmu, memotongmu menjadi 1000 bagian. Mendengar teriakan Luo Yu yang terus berlanjut, Lin Bai mencibir. Tidak apa-apa, biarkan dia tenang di kolam. Tidak perlu mengkhawatirkannya. Lin Bai berbicara dengan acuh tak acuh, tetapi Bai Lu agak khawatir. Limo dan Zhao Xiantu sudah meninggalkan Istana Rusa, mereka pasti pergi untuk memberitahu murid-murid Sekte Iblis Pedang Terbang.
Apa yang akan kita lakukan ketika para tetua dan putra suci Sekte Iblis Pedang Terbang tiba? Lin Bai berpikir sejenak, lalu tersenyum dan berkata, jika para tetua dan putra suci Sekte Iblis Pedang Terbang datang, aku akan merepotkan Nona Bailu untuk menyampaikan pesan kepada mereka. Nona Bailu bertanya dengan penasaran, pesan apa? Lin Bai tersenyum dan berkata, katakan saja, mohon minta para tetua Sekte Iblis Pedang Terbang untuk mengambil pedang terbangku. Nona Bailu sedikit mengerutkan kening, tidak mengerti maksudnya. Lin Bai tersenyum, tidak menjelaskan lebih lanjut, dan berbalik untuk meninggalkan istana teras rusa. Saat melewati kolam, Lin Bai mengangkat tangannya dan melambaikannya, sebuah niat pedang menekan kolam itu, membuatnya tampak seolah-olah beratnya 10.000 pon. Teriakan Luo Yu dari bawah kolam juga melemah secara signifikan. Nona Bailu tidak mengerti maksud Lin Bai, jadi dia bertanya kepada Chow Yusi, ayah, apa maksud Tuan Markis Serigala dengan ini? Mata Chow Yusi berkilat dengan cahaya licik, dan senyum hianat muncul di bibirnya. Bab 5978 Apa maksud Lord Wolf dengan ini? Ayah, apa maksud Tuan Serigala dengan ini? Nona Bailu bertanya kepada Chow Yusi, tidak mengerti maksudnya. Senyum licik perlahan muncul di bibir Chow Yusi. Tolong minta para tetua Sekte Iblis Pedang Terbang untuk menghunus pedang terbangku dan memberikannya kepada Luo Yu sejak kecil. Pernyataan yang tampaknya sederhana ini memiliki makna yang lebih dalam. Bailu bertanya, makna yang lebih dalam apa? Chow Yusi dengan sabar menjelaskan, pikirkanlah, mengapa meminta para tetua Sekte Iblis Pedang Terbang. Petik 2. Karena Lin Bai percaya bahwa di antara murid-murid Sekte Iblis Pedang Terbang saat ini, bahkan putra suci sekalipun, tidak ada yang bisa menghunus pedang terbangnya. Oleh karena itu, itulah mengapa Tuan Serigala Markis berkata, tolong minta para tetua Sekte Iblis Pedang Terbang untuk menghunus. Jangan remehkan pernyataan yang tampaknya sederhana ini. Jika para tetua Sekte Iblis Pedang Terbang benar-benar datang, mereka mungkin tidak akan berani menghunus pedang mereka. Bailu dan Zhang Linghu saling menatap, bingung, dan bertanya serempak, mengapa? Chow Yusi tertawa, jika para tetua Sekte Iblis Pedang Terbang menghunus pedang terbang Lin Bai, bukankah itu berarti, para tetua Sekte Iblis Pedang Terbang mengakui bahwa murid-murid mereka lebih rendah dari Lin Bai? Demi reputasi Sekte Iblis Pedang Terbang, bahkan jika para tetua Sekte datang, mereka tidak akan ikut campur untuk menyelamatkan Luo Yu. Sebaliknya, mereka akan mengirim murid-murid mereka untuk menyelamatkannya. Bailu dan Zhang Linghu tiba-tiba menyadari, keduanya tertawa, kita tidak menyangka Tuan Serigala begitu licik. Chow Yusi tersenyum, seseorang yang bangkit dari orang biasa menjadi putra suci Sekte Air Surgawi di alam iblis, hingga mencapai status Tuan Serigala Chu, bukanlah karakter biasa. Apakah kalian pikir Tuan Serigala seperti Limo, Zhao Xiantu, dan yang lainnya hanya berwajah tampan? Tuan Serigala bukan berwajah tampan, dia adalah harimau sejati yang turun dari gunung. Namun, aku bisa melihat bahwa Tuan Serigala sekarang berusaha sebaik mungkin untuk menyembunyikan kecemerlangannya. Jika dia tidak menyembunyikan kehebatannya, dia mungkin akan membuat seluruh ibu kota kacau balau. Chow Yusi menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Bailu mengangguk sambil tersenyum, kalau begitu aku akan mengabaikan Luo Yu dari Sekte Iblis Pedang Terbang. Chow Yusi tertawa, tidak perlu mengkhawatirkannya, biarkan Tuan Serigala dan Sekte Iblis Pedang Terbang bersenang-senang. Lagi pula, Tuan Serigala sekarang didukung oleh Kaisar Chu. Jika langit runtuh, Kaisar Chu akan menahannya untuknya. Di dalam istana teras rusa, setelah memberikan instruksi mereka, Chow Yusi dan Zhang Linghu meninggalkan istana teras rusa satu persatu. Bailu menginstruksikan para ahli senjata istana bulan untuk memperbaiki paviliun yang rusak. Karena para seniman bela diri yang datang ke istana bulan untuk hiburan adalah tokoh-tokoh terkemuka di dalam dan sekitar ibu kota, mereka sering berkelahi karena hal-hal sepele. Oleh karena itu, banyak paviliun di Istana Bulan sering rusak, sehingga Istana Bulan secara khusus memelihara sekelompok ahli senjata. Begitu sebuah paviliun rusak, mereka akan memperbaikinya ke keadaan semula dalam waktu sesingkat mungkin. Sebagai contoh, Lin Bai bertarung 9 lawan 1 di Istana Badai Salju, mengalahkan 9 putra suci dan mengubah Istana Badai Salju menjadi reruntuhan. Namun hanya dalam 2 atau 3 hari, para ahli senjata dari Istana Bulan memulihkan Istana Badai Salju ke keadaan semula. Setelah Lin Bai, Chow Yusi, dan Zhang Linghu pergi, Istana Teras Rusa baru saja diperbaiki. Bailu kemudian melihat puluhan sosok mendekat dengan cepat dari jalan setapak di hutan di kejauhan, muncul di luar istana. Dia yakin tanpa ragu bahwa Limo dan Zhao Xiantu telah tiba bersama para ahli dari Sekte Iblis Pedang Terbang.
Bailu menarik napas dalam-dalam, tersenyum, dan dengan cepat melangkah maju untuk menyambut mereka. Di luar istana teras rusa, seorang lelaki tua kurus, mengenakan jubah ungu dan mahkota giok, muncul di teras. Berdiri di sampingnya adalah seorang pemuda yang sangat tampan. Gambar. Pria ini memiliki alis seperti pedang dan mata yang cerah, dengan gigi putih. Hanya berdiri di sana, niat pedang yang terpancar darinya menyengat mata. Apakah itu Luo Qiyu? Gadis rusa putih merasakan sengatan di matanya hanya setelah sekali pandang. Ini tampaknya menjadi ciri khas murid Sekte Iblis Pedang Terbang, niat pedang mereka selalu diproyeksikan keluar, membuat mereka tampak lemah dan menyakitkan untuk dilihat. Gadis rusa putih juga merasakan sengatan ketika dia melihat Luo Yu, tetapi tidak dengan tekanan yang sama seperti pria ini. Bahkan jika pria ini bukan Luo Qiyu, putra suci Sekte Iblis Pedang Terbang, dia pasti salah satu murid Sekte yang luar biasa dari generasi sekarang. Gadis rusa putih segera menyadari, pria ini kemungkinan besar adalah Luo Qiyu, putra suci Sekte Iblis Pedang Terbang saat ini. Di belakang tetua berjubah ungu dan Luo Qiyu diikuti oleh Li Mo dan Zhao Xiantu. Setelah mereka datang murid-murid lain dari keluarga Li, keluarga Zhao, dan Sekte Iblis Pedang Terbang. Gadis rusa putih bergegas tiba di luar istana teras rusa, membungkuk dengan hormat. Rusa putih dari istana bulan memberi salam kepada semua senior. Mata tetua berjubah ungu itu berkilat tajam, dan dia berkata dengan nada muram, putra suci Sekte Air Surgawi, Markis Serigala Lin Bai, suruh dia keluar menemui saya. Gadis rusa putih tetap tenang. Melaporkan kepada para senior, Tuan Markis Serigala telah meninggalkan istana teras rusa. Tetapi sebelum dia pergi, dia meninggalkan pesan untuk saya sampaikan kepada para tetua Sekte Iblis Pedang Terbang. Pergi. Tetua berjubah ungu itu segera merasa tidak senang dan bertanya, apa yang dia katakan? Gadis berjubah putih menjawab, Tuan Serigala berkata, murid sekte Anda berbicara kasar dan memprovokasinya berulang kali. Dia tidak tahan lagi dan karenanya menekannya di bawah kolam. Mohon, para tetua sekte Anda, jangan khawatir. Tuan Serigala tidak berniat membunuh Luo Yu. Tuan Serigala berkata, jika para tetua sekte Iblis Pedang Terbang tiba, tolong suruh mereka mencabut pedang terbang dari dada Luo Yu dan mengembalikannya kepadanya. Pemuda yang berdiri di samping tetua berjubah ungu itu langsung mencibir, apa maksud Lin Bai dengan ini? Mengapa para tetua harus mencabut pedang itu? Gadis berjubah putih itu sudah mengetahui maksud tersirat Lin Bai dari Chow Yusi, tentu saja, dia tidak cukup bodoh untuk langsung memberitahu murid-murid Sekte Iblis Pedang Terbang. Dia tersenyum dan berkata, kalau begitu aku tidak tahu. Wajah pemuda itu langsung berubah bermusuhan. Apakah Tuan Serigala berpikir bahwa Sekte Iblis Pedang Terbangku tidak memiliki siapapun untuk diandalkan? Apakah dia berpikir bahwa hanya para tetua Sekte Iblis Pedang Terbang yang memenuhi syarat untuk menarik pedang terbang yang dia tinggalkan? Dia terlalu meremehkan murid-murid Sekte Iblis Pedang Terbangku. Senyum ramah gadis rusa putih itu tetap tidak berubah, tetapi dalam hati dia terkekeh. Tuan Serigala memang bermaksud begitu, meremehkan Sekte Iblis Pedang Terbangmu. Luo Qing, tidak perlu berkata lebih banyak, selamatkan Luo Yu dulu. Tetua Sekte Iblis Pedang Terbang melambaikan lengan bajunya dan berjalan masuk ke istana rusa, tiba di kolam. Luo Qing, bukan Luo Qiyu. Kukira itu Luo Qiyu, putra suci Sekte Iblis Pedang Terbang. Gadis rusa putih itu mengikuti yang lain dan perlahan tiba di kolam. Tetua berjubah ungu dari Sekte Iblis Pedang Terbang dan Luo Qing berdiri di tepi kolam, saling menatap, dan segera merasakan niat pedang dan kekuatan pedang yang kuat yang terkandung di dalam kolam. Sekilas, mereka menemukan bahwa setiap tetes air di kolam telah diubah oleh Lin Bai menjadi energi pedang yang sangat dahsyat. Jika seorang seniman bela diri biasa masuk dengan mudah, mereka pasti akan terbunuh oleh energi pedang di dalam kolam. Niat pedang yang sangat kuat. Tetua berjubah ungu dari Sekte Iblis Pedang Terbang menatap dalam-dalam. Aku tidak pernah menyangka dia bisa mengkultivasi jalur pedang sampai tingkat seperti itu. Aku meremehkannya. Bab 5979 Tradisi Taoisme yang lengkap. Aku meremehkannya. Tetua berjubah ungu dari Sekte Iblis Pedang Terbang tiba di kolam, ekspresinya langsung berubah. Kolam itu berwarna hijau tua, cahaya lilin dari lampu-lampu di sekitarnya memancarkan cahaya keemasan di permukaannya. Airnya tenang dan diam, tetapi jika dilihat lebih dekat, terlihat arus bawah di bawah permukaan. Tetua berjubah ungu itu menyipitkan matanya, tatapannya menembus air seperti pedang tajam, merasakan niat pedang yang ditinggalkan Lin Bai di kolam. Pada saat itu, hati tetua itu bergetar, matanya yang menyipit melebar tanpa sadar, pupilnya menyempit tajam, memperlihatkan ekspresi ketakutan.
Saat tatapannya jatuh ke dasar kolam, seolah-olah setiap tetes air telah berubah menjadi pedang yang tak terkalahkan, menusuk ke arahnya. Sebuah pedang yang membeku selama 10.000 tahun, niatnya masih tersisa. Tetua berjubah ungu itu bergumam kaget, ini pasti setidaknya di tingkat ketiga hati pedang. Jika Tuan Markis Serigala benar-benar telah mencapai tingkat ketiga hati pedang, maka aku ragu ada orang di Sekte Iblis Pedang Terbang yang dapat menghunus pedangnya. Tetua Sekte Iblis Pedang Terbang ini bukanlah orang biasa, dia adalah seniman bela diri alam buah dao Luo Agung tingkat unggul, sejati, hanya selangkah lagi dari buah dao primordial yang legendaris. Sekte Iblis Pedang Terbang juga merupakan sekte pedang yang mahir dalam teknik kultivasi pedang, jadi dia secara alami dapat mengetahui kekuatan Lin Bai sekilas. Tepat ketika tetua berjubah ungu itu mengerutkan kening, memikirkan tindakan balasan, teriakan minta tolong Luo Yu terdengar dari dasar kolam. Tetua, apakah tetua ada di sini? Tetua, jangan khawatirkan aku, tangkap Lin Bai dulu, aku ingin mencabik-cabiknya. Tetua, aku tidak bisa meredam kebencianku tanpa membunuh Lin Bai. Meskipun suara Luo Yu sangat lemah dari dasar kolam, suara itu masih terdengar sesekali dan didengar oleh semua orang di tepi kolam. Kau ingin membunuh Lin Bai? Heh, jika Lin Bai ingin membunuhmu barusan, kau mungkin sudah menjadi mayat sekarang. Tetua berjubah ungu itu tetap tanpa ekspresi, tetapi dalam hati dia mencibir. Kakak senior Luo Yu, Lin Bai sudah pergi. Jangan khawatir, aku akan menyelamatkanmu dulu, lalu kita akan menyelesaikan urusan dengan Lin Bai. Kali ini kita akan menunjukkan kepada mereka konsekuensi dari menyinggung Sekte Iblis Pedang Terbangku. Luo Qing, berdiri di samping tetua berjubah ungu, meraung dan segera melompat ke dalam air, menyelam menuju dasar kolam. Namun begitu ia memasuki air, riak tiba-tiba muncul di permukaan yang sebelumnya tenang, membentuk pusaran air, seolah-olah mulut menganga hendak menelan Luo Qing. Kemudian, saat air berputar, tetesan air berubah menjadi pedang tajam. Saat pusaran air berputar, pedang-pedang ini menyelimuti Luo Qing. Itu seperti penggiling daging raksasa, menjebak Luo Qing di dalamnya, siap untuk menghancurkannya menjadi debu. Awalnya, Luo Qing hanya bisa bertahan sebentar, menggerakkan kultivasinya dan mengambil kembali harta karunnya, turun sekitar 5 zang ke dasar kolam. Setelah 5 zang, Luo Qing merasakan, semakin dalam ia menyelam, semakin kuat niat pedang Lin Bai. Ketika mencapai 5 zang, niat pedang Lin Bai telah menembus pertahanannya dan mencabik-cabik dagingnya. Wajah Luo Qing memucat, dan dia menggertakkan giginya untuk memeriksa. 2 zang di bawah, tiba-tiba, seberkas pedang menebas ke bawah, menghancurkan pertahanan Luo Qing, berkas tajam itu langsung menuju tenggorokannya. Tidak bagus. Ekspresi Luo Qing berubah drastis, dan dia berteriak kaget, buru-buru menghindar ke belakang. Pada saat yang sama, tetesan air yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi bilah pedang di dasar kolam, membentuk susunan pedang besar yang menjebak Luo Qing di dalamnya. Susunan pedang tiga pembunuh langit dan bumi. Tetua berjubah ungu berdiri di tepi pantai, matanya tertuju pada setiap gerakan di dasar kolam. Hingga dia melihat tetesan air yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi 3 pedang raksasa, menebas ke arah Luo Qing. Tetua berjubah ungu langsung mengenali bahwa ini adalah susunan pedang 3 pembunuh langit dan bumi. Apakah dia, murid sejati Sekte Pedang Abadi Terbang? Mata tetua berjubah ungu melebar karena terkejut. Apakah dia memiliki garis keturunan kultivasi yang lengkap? Gambar. Ekspresi tetua berjubah ungu berubah serius, matanya berkilat tajam, dan tidak jelas apa yang sedang dipikirkannya. Namun, pada saat itu, Luo Qing, yang berada di dasar kolam, tidak dapat bertahan lagi dan segera mundur, keluar dari air dan mendarat di tepi pantai. Saat mendarat, tetua berjubah ungu meliriknya, memperhatikan keadaannya yang sangat berantakan. Luo Qing telah terjun 7 zang ke dalam air dan tidak lagi mampu menahan serangan pedang Lin Bai. Pertahanannya hancur, jubahnya robek, dan cahaya pedang telah melukai kulitnya, membuatnya berlumuran darah. Kau sudah cukup menderita, kata tetua berjubah ungu tanpa ekspresi. Aku sudah menyuruhmu untuk fokus menyembuhkan lukamu, tetapi kalian semua menganggap diri kalian tak terkalahkan, seperti para jenius. Kau tidak tahu, selalu ada orang yang lebih kuat darimu, dan bahkan langit di atas langit. Masalah ini akan menjadi pelajaran bagimu. Petik 2. Meskipun ini akan mempermalukan Sekte Iblis Pedang Terbang, jika kau bisa belajar sesuatu darinya, maka usaha sekte tidak akan sia-sia. Dengan itu, tetua berjubah ungu berbalik dan pergi, seolah-olah meninggalkan istana teras rusa. Setelah menelan beberapa pil penyembuhan, Luo Qing melihat tetua itu hendak pergi dan buru-buru berseru,
Tetua, apakah kita meninggalkan kakak senior Luo Yu? Tetua berjubah ungu dengan tenang menjawab, aku, datang untuk menyelamatkannya. Bukankah kau sudah cukup mempermalukan sekte? Lin Bai adalah murid generasi muda, begitu juga kau. Lin Bai menekan segel dengan serangan pedang biasa, namun kau membutuhkan seorang ahli bela diri di alam buah Dao Luo Agung untuk memecahkan segel itu. Jika berita ini tersebar, bukankah itu akan mengatakan bahwa murid-murid Sekte Iblis Pedang Terbang semuanya tidak kompeten? Pada titik ini, tetua berjubah ungu berhenti, berbalik untuk melihat Luo Qing, selama kau tidak peduli dengan harga diri, aku juga bisa membantu. Mendengar itu, wajah Luo Qing berubah garang, tinjunya mengepal erat, dadanya berdebar kencang karena marah. Kalian harus menyelesaikannya sendiri. Setelah meninggalkan Istana Rusa, sosok tetua berjubah ungu itu berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang dari Pulau Istana Bulan. Lin Bai naik feri meninggalkan Pulau Istana Bulan dan menemukan Qiao Mo dan Qin Yao, yang telah menunggunya, di luar pulau. Dia sudah keluar. Qiao Mo mendongak penuh harap, dan senyum muncul di wajahnya saat melihat Lin Bai turun dari feri. Kedua gadis itu buru-buru menghampirinya, bertanya, Kakak Putra Suci, bagaimana urusanmu? Lin Bai mengangguk, kurasa sudah selesai. Ayo pergi. Lin Bai memimpin Qiao Mo dan Qin Yao, dan mereka bertiga meninggalkan Ming Yue Fang. Tidak lama kemudian, mereka melewati sebuah kedai teh kecil. Saat itu sudah larut malam, dan kedai teh itu sepi, hanya ada seorang pelayan yang bersandar di pilar, tertidur. Para praktisi seni bela diri di dunia seni bela diri umumnya lebih menyukai alkohol, dan hanya sedikit orang berbudaya yang menikmati teh. Oleh karena itu, kedai teh, baik di dalam maupun di luar dunia seni bela diri, mewakili dua ekstrim, entah mereka disukai oleh keluarga kerajaan dan bangsawan, tempat mereka menghasilkan kekayaan, atau mereka sepi, dengan praktisi seni bela diri biasa tidak pernah pergi ke sana. Silakan minum secangkir teh. Lin Bai tersenyum dan masuk. Qiao Mo dan Qin Yao secara alami mengikuti Lin Bai tanpa ragu-ragu. Pelayan, bawakan teh. Qiao Mo memanggil. Pelayan yang mengantuk terbangun dengan senyum lebar dan mendekat, bertanya, teh jenis apa yang Anda bertiga inginkan? Spesialisasi toko kami adalah, teh darah 9 Phoenix, yang diseduh dari daun tanaman spiritual langka, pohon 9 roh Phoenix, dan air dari mata air spiritual ibu kota. Setelah diseduh, tehnya berwarna merah darah, tetapi tidak memiliki rasa darah, sebaliknya, ia memiliki aroma yang lembut. Teh ini juga merupakan, teh pencerahan, yang terkenal di ibu kota. Pelayan dengan antusias mempromosikan teh paling berharga di tokonya. Dia bisa tahu dari pakaian Lin Bai dan teman-temannya bahwa mereka bukanlah seniman bela diri biasa. Mereka adalah mangsa yang mudah. Bab 5980 Kedai Teh Jalan Panjang. Seperti yang diharapkan, setelah pelayan selesai memperkenalkan diri, Lin Bai berkata tanpa ragu, baiklah, saya pesan teh darah 9 Phoenix. Baik, 3 cangkir teh darah 9 Phoenix, mohon tunggu sebentar. Pelayan menjawab dengan senyum lebar. Tidak, Lin Bai menghentikan pelayan dan berkata sambil tersenyum, bukan 3 cangkir, tapi 4 cangkir. Pelayan terkejut sejenak, melihat ketiga orang di meja, dan sedikit tercengang. Tetapi karena Lin Bai telah memesan, pelayan hanya bisa setuju dan pergi untuk menyiapkan teh. Qiao Mo juga sedikit penasaran, kakak senior Putra Suci, apakah Anda juga membuat janji dengan seorang teman? Qin Yao mengerutkan kening, mungkinkah itu seorang selir dari Istana Bulan? Lin Bai menggelengkan kepalanya, wajahnya tersenyum, tetapi matanya tampak sangat dalam. Kalian akan tahu ketika dia tiba. Lin Bai tidak menjelaskan lebih lanjut, seseorang yang sangat penting akan datang, kalian sebaiknya berhati-hati. Seseorang yang sangat penting. Qiao Mo dan Qin Yao tersentak, ekspresi mereka tiba-tiba menjadi serius. Seorang ahli bela diri yang disebut Lin Bai sebagai orang yang sangat penting jelas bukan tokoh biasa di ibu kota. Setidaknya Chen Yule, Qian Hen, Yi Song, dan 5 putra suci lainnya dari 7 sekte dan 5 keluarga jelas tidak dianggap sebagai tokoh besar oleh Lin Bai. Meja teh berada di pinggir jalan, sebuah lampu berkelap-kelip di jalan yang remang-remang, di bawahnya Lin Bai dan para sahabatnya duduk. Saat itu sudah larut malam, dan gang ini berada di daerah terpencil, jadi biasanya tidak ada orang yang datang ke sini pada malam hari. Tidak ada seorang pun di jalan sekarang. Tiba-tiba, aura pembunuh berubah menjadi hembusan angin dari ujung jalan, menuju langsung ke kedai teh tempat Lin Bai dan Qiao Mo berada. Qiao Mo dan Qin Yao segera merasakan niat membunuh ini, wajah mereka menjadi gelap, dan mereka berdiri, mata mereka dingin dan tegas saat mereka menatap ke bawah ke jalan.
Masih tidak ada seorang pun di jalan. Tenang, duduklah. Lin Bai terkekeh, meyakinkan Qin Yao dan Qiao Mo untuk duduk. Lin Bai mendongak ke ujung jalan, di mana sesosok perlahan berjalan keluar dari kegelapan, hingga mencapai kedai teh dan menampakkan dirinya. Ia adalah seorang lelaki tua kurus berjubah ungu, memancarkan niat pedang yang tak terbendung yang membuat mata orang perih hanya dengan melihatnya. Ia berdiri di depan kedai teh, di bawah cahaya lampu, namun tekanan yang ia berikan pada Qiao Mo dan Qin Yao terasa seolah-olah mereka sedang menghadapi gunung yang tak tertaklukkan. Wajah Qiao Mo dan Qin Yao memucat dengan cepat, tangan mereka tanpa sadar menekan tas penyimpanan mereka. Pada gerakan sekecil apapun, mereka akan segera menyerang. Lelaki tua berjubah ungu itu mengangkat kepalanya, tangan di belakang punggungnya, ekspresinya tenang, matanya diam. Ia menatap langsung ke arah Lin Bai, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Lin Bai tersenyum dan berdiri, membungkuk dengan hormat. Lin Bai, putra suci Sekte Air Surgawi, memberi salam kepada senior Sekte Iblis Pedang Terbang. Seorang senior dari Sekte Iblis Pedang Terbang, orang tua ini ternyata adalah seorang tetua dari Sekte Iblis Pedang Terbang. Qiao Mo dan Qin Yao benar-benar terkejut, hati mereka dipenuhi gelombang ketidakpercayaan. Tidak heran Lin Bai mengatakan bahwa seorang tokoh besar akan datang, mereka bertanya-tanya siapa tokoh besar ini. Tetua Sekte Iblis Pedang Terbang, meskipun hanya berada di alam buah Dao Luo Agung, sudah dianggap sebagai tokoh penting. Lagi pula, Sekte Iblis Pedang Terbang adalah sekte yang kuat setara dengan Kerajaan Chu, memiliki sumber daya yang melimpah dan mendominasi suatu wilayah. Setidaknya kau memiliki sopan santun, tidak seperti junior sekte kita, yang masing-masing sombong dan angkuh. Ekspresi dingin tetua berjubah ungu itu sedikit melunak, senyum yang hampir tak terlihat muncul di sudut mulutnya. Kau tahu aku akan datang menemuimu. Jadi kau sengaja menungguku di sini. Lin Bai mengangguk sambil tersenyum. Saat itu, pelayan keluar dari halaman belakang, 3 orang senior, teh Anda sudah siap. Pelayan memanggil 3 orang senior, tetapi nampan di tangannya hanya berisi 4 cangkir teh. Tepat sekali, tehnya sudah datang. Kalau tidak keberatan, silakan masuk dan minum secangkir. Kata Lin Bai sambil tersenyum. Teh yang diseduh dari daun pohon Phoenix 9 roh, lumayan. Tetua berjubah ungu itu mencium aroma teh dan berkata, meskipun daun tehnya tidak segar, patut dicoba. Sambil berbicara, tetua berjubah ungu itu melangkah masuk ke warung teh dan duduk di seberang Lin Bai. Qin Yao dan Qiao Mo begitu ketakutan sehingga mereka tidak berani duduk. Mereka segera berdiri, membungkuk kepada tetua berjubah ungu, dan buru-buru mundur ke belakang Lin Bai. Ada 4 cangkir teh di atas meja, tetapi hanya Lin Bai dan tetua berjubah ungu yang minum. Setelah menyesap teh, Lin Bai dan tetua berjubah ungu sama-sama mengangguk. Seperti yang dikatakan tetua berjubah ungu, teh ini berasal dari bertahun-tahun yang lalu. Jelas, hanya sedikit orang di warung teh kecil ini yang mampu membeli teh sebagus ini. Jadi teh itu telah disimpan sampai sekarang, menunggu Lin Bai, si domba gemuk ini. Qiao Mo dan Qin Yao berdiri di belakang Lin Bai, ekspresi mereka tenang, wajah mereka sedikit pucat. Di hadapan para tetua Sekte Iblis Pedang Terbang, kedua wanita itu tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Lin Bai meletakkan cangkir tehnya dan dengan tenang berkata, kejadian malam ini agak gegabah, mohon maafkan saya, senior. Ekspresi tetua berjubah ungu itu tetap tidak berubah. Saya tidak tertarik dengan pertengkaran antar junior. Secercah kenangan terlintas di matanya. Saya juga pernah muda, sombong, dan gegabah, jadi saya sangat memahami kalian anak muda. Lin Bai tersenyum tipis. Terima kasih atas kemurahan hati Anda, senior, saya sangat berterima kasih. Qiao Mo dan Qin Yao benar-benar bingung, tetapi sekarang mereka mengerti sesuatu. Tampaknya Lin Bai telah terlibat pertengkaran lain dengan murid-murid Sekte Iblis Pedang Terbang saat berada di Istana Bulan. Dia bahkan memaksa seorang tetua Sekte Iblis Pedang Terbang untuk datang secara pribadi. Tetua berjubah ungu itu menatap Lin Bai. Karena Tuan Markis Serigala menungguku di sini, dia pasti tahu mengapa aku datang, kan? Lin Bai tersenyum dan mengangguk sedikit. Teknik pengendalian pedangku bukanlah teknik pengendalian pedang dari Sekte Iblis Pedang Terbang. Tetua berjubah ungu itu sudah menduga hal ini, tetapi dia masih bertanya, siapa yang mengajarimu teknik pengendalian pedangmu? Lin Bai tersenyum pahit. Kemampuanku benar-benar tidak kompeten. Ketika guruku mengajariku teknik pengendalian pedang, dia menyuruhku untuk tidak mengungkapkan namanya, agar aku tidak menjadi tidak terampil dan mempermalukan guruku. Kemampuanmu benar-benar tidak kompeten. Seorang kultivator pedang yang dapat mengkultivasi hati pedang tingkat 3, dan kau berani mengatakan kemampuanmu benar-benar tidak kompeten.
Tetua berjubah ungu itu membalas dalam hati. Karena Lin Bai tidak mau mengungkapkannya, tetua berjubah ungu itu tidak mendesak lebih lanjut. Dia sudah menduga bahwa guru Lin Bai pasti memiliki hubungan yang signifikan dengan Sekte Abadi Pedang Terbang di alam roh. Jika tidak, Lin Bai tidak mungkin mendapatkan garis keturunan, teknik pengendalian pedang. Tetua berjubah ungu itu merenung sejenak, lalu bertanya, dari mana kau berasal? Lin Bai tersenyum lagi, senior, tidak perlu menebak. Aku bukan berasal dari alam roh, tetapi dari dunia kecil yang tidak berarti. Tetua berjubah ungu itu mengerutkan kening, jika kau benar-benar berasal dari dunia kecil, bagaimana mungkin kau bisa menguasai seni pengendalian pedang? Hehe, Lin Bai tertawa geli, mengingat adegan dari masa lalunya di Sekte Pedang Roh. Guruku pernah melintasi kehampaan, berkeliling dunia, dan kebetulan melewati dunia kecilku. Secara tiba-tiba, beliau menjadikanku sebagai murid nominal, dan mengajariku seni pengendalian pedang. Melintasi kehampaan untuk berkeliling dunia, tidak hanya ekspresi tetua berjubah ungu yang berubah drastis setelah mendengar kata-kata ini, tetapi mata Kiao Mo dan Qin Yao juga melebar. Seorang ahli yang mampu melintasi kehampaan tidak diragukan lagi adalah ahli tingkat atas di alam roh.